Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Asy Wahyudi. Kali ini di kelas 8 saya akan membahas tentang iklan, poster, dan slogan. Seperti biasa, sebelum kalian mengikuti pelajaran saya kali ini, tolong tetap ingat prokes 5M. Selain itu, jangan lupa siapkan buku catatan agar kalian bisa mencatat dan tolong simak dengan baik. Kita mulai dengan iklan terlebih dahulu. Apa itu iklan? Iklan disebut juga dengan istilah pariwara. Iklan adalah sebuah berita atau bentuk promosi barang atau jasa yang disampaikan oleh produsen kepada konsumen agar tujuannya tercapai. Nah, untuk iklan ini biasanya bisa menggunakan beberapa media. Media yang dipakai bisa berbentuk media cetak, media audiovisual, atau media internet. Media cetak diantaranya adalah yang pertama, media massa atau orang sering menyebutnya dengan istilah koran. Biasanya ini terbit setiap hari. Yang kedua adalah tabloid. Biasanya tabloid itu terbit 1 minggu sekali. Yang ketiga adalah majalah yang terbit dalam 1 bulan sekali. Itu beberapa contoh media cetak yang bisa dimanfaatkan untuk pemasangan iklan. Kemudian ada juga media audio visual. Contohnya adalah televisi. Ada juga media audio yaitu radio. Kemudian yang ketiga ada media internet. Nah, sekarang orang lebih gampang mencari sesuatu lewat internet, bisa melalui aplikasi, contohnya ada YouTube, kemudian ada Google. Nah, disitulah bisa jadi dijadikan tempat untuk pemasangan iklan sehingga tujuan dari produsen tercapai, yaitu menawarkan barang yang dapat berupa benda atau jasa. Untuk selanjutnya masih berhubungan dengan iklan. Kali ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah komunikatif, yang kedua menarik perhatian, yang ketiga informatif, yang keempat bahasanya mudah dimengerti, yang kelima isinya jelas, yang keenam bersifat mengajak. Dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah komunikatif. Komunikatif di sini maksudnya apa yang ingin disampaikan oleh produsen dapat dipahami oleh konsumen. Maksudnya adalah sesuatu yang ingin disampaikan atau sesuatu yang disampaikan oleh produsen sama persis pemahamannya dengan yang diterima oleh konsumen. Nah, produsen di sini adalah pembuat iklan atau pemasang iklan atau penjual jasa atau barang. Sedangkan konsumen di sini yang dimaksud adalah pembeli atau orang yang menggunakan barang dan jasa. Berikutnya adalah menarik perhatian. Menarik perhatian di sini adalah sang produsen mampu membuat kata-kata yang bagus, yang baik, yang mudah dipahami sehingga menarik perhatian konsumen. Selain itu, menarik perhatian di sini juga dimaksudkan adalah apa yang disampaikan oleh produsen mampu membuat ketertarikan pada diri konsumen sehingga
konsumen membeli atau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan produsen. Yang ketiga adalah informatif. Informatif di sini dimaksudkan sang produsen yang memasang iklan mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh konsumen, sehingga konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya adalah bahasa mudah dimengerti. Nah, bahasa mudah dimengerti di sini artinya sang produsen atau pemasang iklan hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang sering dipakai orang, bahasa-bahasa yang dipakai sehari-hari, bahasa-bahasa yang mungkin sering digunakan oleh berbagai kalangan, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik dan sampai sesuai dengan maksud sang pemasang iklan. Berikutnya adalah yang kelima, isi jelas. Isi jelas di sini adalah satu singkat. Dalam iklan, bahasa yang kita pakai boleh singkat dan disingkat. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang untuk biaya bisa menghitung dengan jumlah kata. Oleh karena itu, dalam iklan biasanya bahasanya boleh singkat dan disingkat. Kemudian yang kedua adalah jujur. Jujur itu artinya apa yang disampaikan memang betul-betul seperti apa adanya atau memang betul-betul ada. Yang ketiga, objektif. Nah, objektif berarti tidak memihak kemanapun atau tidak membohongi. Karena apa yang kita sampaikan berdasarkan fakta atau data. Yang keempat adalah bersifat mempengaruhi atau membujuk. Yang kelima, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang terakhir, ciri-ciri iklan adalah bersifat membujuk, mempengaruhi, menasehati. Kenapa bersifat membujuk, mempengaruhi, atau menasehati? Karena iklan biasanya menawarkan barang atau jasa. Nah, bagaimana caranya supaya pembeli atau konsumen mau membeli atau menggunakan sesuatu yang ditawarkan oleh produsen? Setelah tadi saya membahas ciri-ciri iklan, selanjutnya adalah unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah kalimat deskriptif, yang kedua kalimat persuasif, yang ketiga adalah perhatian, yang keempat minat, yang kelima keinginan, dan yang keenam atau terakhir adalah rasa percaya. Yang pertama tadi adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang dipakai untuk menjelaskan produk atau sesuatu yang akan kita iklankan. Namun demikian, dalam menjelaskan tidak perlu menggunakan bahasa yang bertele-tele, cukup menggunakan bahasa yang singkat sehingga gampang atau mudah dipahami oleh pembaca, pendengar, atau penikmat iklan. Yang kedua, bahasa persuasif. Bahasa persuasif berarti bahasa yang dipakai di dalamnya ada unsur bujukan, ada unsur rayuan, ada unsur himbauan. Nah, bahasa ini dipakai agar dapat mempengaruhi konsumen atau pembeli sehingga dia mampu atau segera membeli produk yang kita tawarkan. Berikutnya adalah perhatian. Iklan yang baik adalah iklan yang mampu menarik perhatian para konsumen atau pembaca dan pendengar. Oleh karena itu,
gunakanlah bahasa yang seefisien mungkin sehingga iklan tersebut dapat menarik perhatian konsumen. Berikutnya adalah minat. Setelah konsumen mempunyai perhatian terhadap barang atau jasa yang kita tawarkan, diharapkan ada minat yang timbul atau muncul pada diri konsumen sehingga dia akan membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Berikutnya adalah keinginan. Setelah ada minat, diharapkan para konsumen ada keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir adalah rasa percaya. Jika para produsen sudah membuat iklan, usahakan iklan tersebut tidak membohongi para konsumen, sehingga para konsumen mempunyai rasa percaya setelah dia menggunakan atau membeli produk, barang, dan jasa yang kita tawarkan. Nah, untuk membuat rasa percaya, kita bisa menggunakan bahasa yang mengedukasi para konsumen dan bukan membohongi para konsumen. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat. Semoga kita tetap sehat. Cepat segera bertemu dalam pelajaran dengan menggunakan tatap muka supaya kita bisa belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.